Bismillahirrahmanirrahim. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam ajid syai'an minal ibadah asyad min minas salat fi jawfil lail. Aku tidak pernah melihat ibadah yang lebih dahsyat daripada salat tengah malam. Bahkan Nabi berpesan kepada malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin itu dengan bangun malam. Kau kalau cari kehormatan bukan dengan jabatan. Antum lihat ya, ada orang-orang yang tidak jadi pejabat, tapi dia lebih dihormati orang daripada pejabat. Abdullah bin Mubarak pernah datang kalau nggak salah ke Irak, ke Baghdad. Ibunya Harun ar-Rasyid dengar suara rame di pinggir jalan. Rame di pinggir jalan. Ada apa kata dia? Maka dia melongok dari istananya. Kata dia, ada apa ini kata dia? Oh enggak, ada alim ulama yang datang kata dia. Kalau nggak salah waktu itu Abdullah bin Mubarak. Apa kata dia? Ini yang namanya kerajaan. Bukan kerajaan anakku Harun ar-Rasyid, yang orang-orang jadi menghormati dia karena kekuasaan dia, karena kekuatan dia. Kalau ini orang-orang tunduk kepada Abdullah bin Mubarak karena apa? Karena ilmunya. Maka antum kalau mau cari kehormatan bangun malam, Allah akan angkat derajat antum. Wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas. Adapun kemuliaan seorang muslim, kalau kehormatannya salat malam, dan kemuliaan dia adalah dengan tidak minta-minta sama orang. Mukmin itu berusaha untuk makan dari hasil kerja dia, tidak minta-minta. Bagaimana dengan orang tua yang makan dari pemberian anaknya? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil kerja bapak. Nabi SAW mengatakan, khairu ma ya'kuluhu rajul min kasbiyadi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah yang dari hasil kerjaannya dia. Wa anna waladahu min kasbiyadi. Sesungguhnya anak dia itu adalah hasil karya orang tuanya. Sehingga kalau ada orang tua makan dari anaknya, jangan malu, karena anaknya itu adalah hasil kerjanya dia. Kembali kepada qiyamul lail. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ceritanya Abu Utsman An-Nahdi. Dia mengatakan, aku pernah bertamu di rumahnya Abu Hurairah 7 malam. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu. Abu Hurairah itu setiap malam dia bersama istrinya dan bersama pembantunya. Yaqsimuna al-lail thalatha. Malam hari itu dibagi 3. Yusalli hadza tsumma yuqidu hadza. Jadi malam hari dibagi 3. Orang pertama sholat, selesai sholat, sepertiga malam dia sholat, dia bangunkan yang kedua. Yang kedua bangun, sholat. Nanti ketika dia sepertiga sudah sholat, dia bangunkan yang 3. Inilah rumah akan menjadi penuh dengan cahaya tatkala kita menerangi rumah kita dengan sholat malam jemaah. Yang nggak bisa sholat malam ya sholat duha lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk jadi imam di bulan Ramadan. 2 orang imam. Fakana al-qari' yaqra'u bil mi'in. Tuh yang jadi imam baca 1 rakaat ya dengan 100-an ayat lah. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyam. Sampai kita itu karena panjangnya salat, kita itu bersandar ke tongkat. Bayangkan, Ustaz, kenapa imamnya salatnya panjang-panjang? Bahkan disebutkan dalam riwayat Baihaqi ini, kita hampir tidak pulang dari masjid kecuali subuh itu sudah mau terbit. Inilah bedanya salat wajib sama salat sunnah. Kalau salat wajib, imam harus perhatian sama makmum, karena ini salat wajib.
Tapi kalau sholat sunnah, ya makmum ikut imam. Jangan ini imamnya panjang banget ini, besok ganti. Insya Allah. Ketika tidak bisa diganti, oh nggak bisa diganti. Ini sudah kontrak sama imamnya. Ya udahlah, ana pindah masjid aja. Dia cari masjid. Oh enggak. Ketika sholat sunnah ini, kau boleh duduk. Kau capek duduk. Artinya kalau imamnya panjang, aku mau sholat duduk, nggak apa-apa. Kau dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi separuh pahala. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun, tapi berdiri dalam sholat wajib itu masuk rukun. Maka imam harus perhatian sama makmumnya. Mu'ad bin Jabal ketika membaca Al-Baqarah dimarahin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malik bin Abdullah bin Abi Bakar, ini anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Dia cerita dari bapaknya ini, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam. Dulu kita tuh pulang dari masjid, dari sholat tarawih, pulang pembantu itu ribut nyiapkan sahur. Karena subuh sudah mau terbit. Kita sekarang pulang tarawih jam berapa? Kita masih bisa makan 5 kali makan. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan. Alhamdulillah, tapi ana bersyukur kepada Allah, sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang bacaannya panjang. Enak bacaannya. Walaupun di beberapa tempat khususnya di kampung itu ya, imam semakin cepat semakin dicintai sama. Nah, semakin dicintai. Lebih panjang sedikit mereka sudah membandingkan, enakan yang kemarin. Kemarin itu ana sampai rumah 7:30 sudah sampai rumah. Allahu Akbar. Abu Utsman An-Nahdi cerita, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh para imam ketika sholat itu dibagi-bagi. Ya Umar tetap memperhatikan rakyat. Kalau imam itu bacaannya cepat, disuruh baca 30 ayat. Kalau imam itu pertengahan bacaannya, kan ada imam yang bacaannya lambat gitu ya. Kalau pertengahan disuruh baca 25. Tapi kalau imam itu bacaannya lambat ya, lama bacaannya, maka disuruh baca 20 ayat sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya mengalamilah perubahan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam. 1 rakaat itu Anas bin Malik yang cerita. Aku berdiri jadi makmumnya Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu Akbar. Setelah amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalika. Katanya Nas mungkin berhenti ketika ayat ke-100. Sampai ayat 100 nyambung. Oh, mungkin berhenti setelah akhir ayat surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu sampai terakhir itu, la yukallifullahu nafsan wus'aha. Ternyata setelah Al-Baqarah lanjut. Disebutkan lanjut An-Nisa. Kemudian lanjut Ali Imran. 4 juz 1 rakaat. Maka kita perlu nyoba. Antum perlu nggak nyoba jemaah? Antum bilang sama imamnya, Pak Imam, masa kita nggak melaksanakan sunnahnya Nabi sekali-kali lah? Ya Bismillah. Imamnya rukuk, jamaahnya kayaknya udah nggak ada jemaah. Allahu Akbar jemaah. Anak nggak kebayang ya. Makanya di sini antum lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya. Min tulil qiyam. Karena berdirinya beliau itu panjang. Kira-kira berapa jam? 4 jam? 4 juz. Kalau kita bicara 1 juz orang baca cepat setengah jam, 4 juz berarti 2 jam berdiri. Kalau di Masjidil Haram ya, ada kan Qiyamul Lail yang sepertiga malam akhir itu. Di 10 hari terakhir, Masya Allah. Ana itu kadang-kala sholat ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita sholat. Ada yang sholat maju mundur jemaah. Mau jatuh. Tidur kan dia jemaah. Karena bacaan imamnya panjang gitu jemaah.
Ada yang Masya Allah rukuknya panjang imamnya. Ada yang rukuk sampai nyungsep. Apa nyungsep? Allahu Akbar. Dan ada sebagian yang sholat, ana lihat sendiri sholat, sujud, nggak bangun lagi. Sampai imamnya assalamualaikum. Akhirnya dibangun. Ini sudah assalamualaikum. Ya terus terang, orang yang tidak terbiasa itu berat. Namun perlu dibiasakan. Mulai kapan? Ya tahun ini kita berusaha untuk jadi lebih baik. Minta sama imamnya, ya supaya ditambah bacaannya. Tahun lalu Ustaz, umpamanya masjid ini tahun lalu alhamdulillah kita baca 1 juz. Ya tahun ini mungkin bisa lebih baik. Karena nggak ada hitungan sehari 1 juz, sehari 2 juz, nggak ada. Tapi kalau bacaan imamnya bagus, ya mungkin bisa lebih panjang ya. Dan disampaikan kepada jamaah yang merasa terlalu panjang bacaan imamnya, lelah, boleh duduk. Boleh duduk. Bawa kursi nggak apa-apa. Untuk sholat sunnah Anda sampaikan. Jangan seperti sebagian orang. Sebagian orang di Masjidil Haram itu, anak-anak muda khususnya, kalau iktikaf, jadi pas imamnya assalamualaikum dia ngobrol lama sama sahibnya. Pas imamnya mau ruku, dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Ini banyak. Seharusnya dia mungkin capek ya. Dia capek. Seharusnya dia ya sudah sholat dari awal tapi duduk. Ketika imamnya mau ruku, dia berdiri. Supaya dia ruku dalam kondisi berdiri, dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah sepuh dan beliau udah sakit, beliau sholat malamnya duduk. Karena beliau bacaannya panjang. Setelah beliau itu mau ruku, baru beliau berdiri sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ruku sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dia menjelaskan bagaimana tingkatan as-salafus saleh dalam qiyamul lail. Ada 7 tingkatan beliau sebutkan. Yang pertama, ada yang sholat malam penuh. Dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jadi dia sholat tarawih, ya udah. Dia sholat terus dan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Allahu Akbar jemaah. Anak nggak kebayang. Kita kadang-kala sholat 7 rakaat, 8 rakaat itu sudah kepingin ke toilet, kepingin ke kamar mandi. Kenapa? Karena memang kita makannya, minumnya banyak. Ketika berbuka, akhirnya mau nggak mau sedikit-sedikit kamar mandi, sedikit-sedikit ke toilet, seperti itu. Yang kedua, mereka menghidupkan setengah malam. Antum bagi malam itu separuhnya mereka hidupkan. Yang ketiga, mereka menghidupkan sepertiga malam akhir. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Ahabbus salati ilallah azza wa jal salatu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail. Dia tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Dan dia bangun sepertiga malamnya. Wa yanamu sudusahu. Dan dia tidur di 1/6 terakhir. Itu salatnya Nabi Daud alaihi. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, kanu yaqumuna sudusal lail. Mereka menghidupkan 1/6-nya saja. Atau 1/5-nya saja. Yang kelima, mereka menghidupkan malam ya tidak beraturan. Pokoknya kalau bangun sholat, ngantuk tidur. Kan ada orang aduh capek tidur. Dia bangun, dia ambil wudhu lagi, dia sholat. Kalau dia ngantuk, dia tidur lagi. Ada yang modelnya seperti itu, menghidupkan malamnya. Yang keenam, mereka sholat 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Dan yang ketujuh, mereka menghidupkan antara bainal isya'ain. Dia banyak sholat sunnah di antara sholat maghrib dan isya. Sambil nunggu sholat isya, dia sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah. Nanti di akhir malam dia habis sholat isya dia tidur. Di akhir malam dia sholat witir saja. Itu tingkatan yang terakhir yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Dan tingkatan yang terakhir ini ya paling enggak buat orang yang memang enggak mampu jemaah. Antum ada orang-orang yang enggak bisa sholat malam. Ustaz, ana ini susah bangun malam. Ya udah, kalau antara maghrib isya kau sholat sunnah enggak apa-apa. Memang ada hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya
akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda ya. Bahkan disebut salatul awabin, namun hadisnya itu lemah. Akan tetapi tidak membuat sholat sunnah di antara maghrib dan isya tidak boleh. Enggak, itu waktu sholat nggak apa-apa. Kalau jadi sholat sunnah mutlak di situ